Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Yunita Kurniawati dengan NIM 2019-122-11-17 dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Jadi saya membuat video ini untuk persyaratan penilaian ujian akhir semester. Di sini saya akan menganalisis dan menjelaskan tentang kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh pihak Hollywings. Selanjutnya, saya akan menggunakan teori bias dalam pengambilan keputusan. Dalam kasus ini, pihak Hollywings Indonesia yang pada awalnya ingin melakukan sebuah terobosan baru, mengambil langkah nekat dengan menawarkan promosi gratis minuman beralkohol atau miras kepada orang yang memiliki nama Muhammad dan Maria. Semua itu dilakukan guna menarik perhatian para pengikut di sosial media agar berkunjung ke outlet Hollywings yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. Namun sayangnya, hal tersebut malah mendapat kecaman dari sejumlah pihak. Selanjutnya, saya akan menggunakan perspektif Sick Thinking Hats pada kasus Hollywings di Indonesia, yaitu promosi minuman alkohol dari Hollywings memicu kontroversi usai viral di sosial media. Selanjutnya, promosi yang dilakukan Hollywings menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang pertama, saya akan menggunakan topi putih atau white hat, yaitu informasi yang diperoleh berdasarkan data dan fakta. Masyarakat menganalisis bahwa promosi yang dilakukan pihak Hollywings telah menimbulkan masalah serius yang berujung pada kasus penistaan agama. Yang kedua adalah red hat atau topi merah, yaitu reaksi emosional. Apabila ditelaah lebih jauh, hal tersebut memang kurang pantas untuk dijadikan bahan promosi, karena kedua nama tersebut merupakan tauladan bagi umat Muslim dan Nasrani, sehingga menimbulkan banyak gejolak dari masyarakat. Yang ketiga adalah black hat atau topi hitam, yang dimana di sini berisi hambatan dan risiko. Jadi manajemen memprediksi bahwa Hollywings dapat mengalami penurunan omset yang cukup drastis dikarenakan pencabutan izin usaha di berbagai daerah bahkan berpotensi terjadinya kebangkrutan dan PHK massal pada karyawan. Selanjutnya adalah yellow hat, yaitu topi kuning. Di sini kita diajak untuk berpikir positif. Jika dilihat dari sisi positif, seharusnya pihak manajemen mengevaluasi kembali tim marketing dan jajarannya untuk lebih berhati-hati dalam hal promosi serta memperhatikan secara detail isinya sebelum dipublikasi ke masyarakat. Selanjutnya adalah green hat atau topi hijau. Di sini kita diajak untuk berpikir kreatif. Baiknya pihak Hollywings mengembangkan performa dengan mengeksplorasi ide-ide yang kreatif, sehingga ide-ide tersebut tidak menyinggung pihak manapun, terutama berkaitan dengan hal yang sensitif seperti berbau sara dan sebagainya. Selanjutnya adalah blue hat atau topi biru, yaitu prosesnya. Jadi pihak Hollywings itu harus lebih berhati-hati dalam memikirkan lagi ide-ide atau keputusan untuk setiap pengambilan keputusan yang
ada saat ini. Karena setiap kebijakan yang akan diambil nanti dapat mempengaruhi pendapat masyarakat. Selanjutnya, saya akan menggunakan perspektif Batna dan Zopa dalam negosiasi, khususnya untuk pihak Holy Wings. Dalam perspektif Batna, apabila dalam negosiasi dengan beberapa pihak seperti organisasi masyarakat, pemerintah, dan juga tokoh agama tidak menemukan titik terang, alangkah baiknya dari pihak Holy Wings, baik selaku pemilik dan para pemegang saham langsung berinisiatif melakukan klarifikasi dan permintaan maaf kepada masyarakat dan beberapa pihak terkait, serta meminta saran kepada pihak-pihak tersebut untuk penyelesaian masalah, agar kedua belah pihak dapat bermusyawarah guna mencapai mufakat dan tidak ada lagi perselisihan di kemudian harinya. Selanjutnya adalah perspektif Zopa. Jadi setelah dilakukan pembicaraan antara pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan beberapa pihak terkait, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendesak untuk melakukan penutupan seluruh gerai yang ada di Jakarta, serta melakukan pencabutan izin usaha. Selain itu, masyarakat juga melakukan demo di berbagai daerah terkait kasus Holy Wings, yang mengakibatkan terjadi penutupan sementara pada beberapa gerai di berbagai kota. Hal ini tentu saja berimbas pada ribuan nasib karyawan Holy Wings. Pihak pemerintah Provinsi DKI tentu saja memikirkan ribuan nasib karyawan tersebut dan berjanji akan mencarikan pekerjaan atas dampak dari penutupan 12 gerai Holy Wings yang ada di Jakarta. Solusi yang dapat diberikan adalah pihak Holy Wings membuat permintaan maaf secara resmi kepada publik dan memastikan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Selain itu, pihak Holy Wings tetap mematuhi segala aturan yang berlaku serta menjalankan proses hukum yang sedang berlangsung saat ini. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang root cause analysis, yaitu studi kasus dan tingginya labor turnover atau keluar masuknya karyawan di sebuah perusahaan. Faktor-faktor penyebab labor turnover yaitu ada 5. Yang pertama adalah usia. Hal ini mungkin disebabkan pekerja yang lebih tua enggan berpindah-pindah tempat kerja karena berbagai alasan. Dan lebih lagi, karena senioritas yang belum tentu diperoleh di tempat kerja yang baru, walaupun gaji dan fasilitasnya lebih besar. Yang kedua adalah lama kerja. Turnover lebih banyak terjadi pada karyawan dengan masa kerja lebih singkat, interaksi dengan usia, dan kurangnya sosialisasi awal merupakan keadaan-keadaan yang memungkinkan terjadinya turnover. Yang ketiga adalah tingkat pendidikan. Jadi pendidikan yang tinggi dan jabatan yang sesuai maka berpengaruh terhadap retensi karyawan. Jika pendidikan tidak sesuai dengan jabatan yang diinginkan, maka berpengaruh terhadap tingkat turnover yang tinggi. Selanjutnya adalah kepuasan kerja. Tingkat turnover dipengaruhi oleh kepuasan kerja seseorang. Semakin tidak puas seseorang terhadap pekerjaannya, maka akan semakin kuat dorongannya untuk melakukan turnover. Dan yang terakhir adalah budaya perusahaan. Jadi semakin banyak karyawan yang menerima nilai-nilai tersebut dan semakin besar komitmen, maka semakin kuat budaya perusahaan. Budaya yang kuat ini jelas akan membentuk kohesivitas, kesetiaan, dan komitmen terhadap perusahaan.
pada karyawan yang akan mengurangi keinginan karyawan untuk meninggalkan perusahaan. Ini adalah diagram kausalitas, yang dimana dari kelima faktor penyebab labor turnover ini saling berkaitan. Akar permasalahannya adalah kepuasan kerja. Mengapa kepuasan kerja? Karena sebagian staf merasa berat dengan target yang dibebankan oleh perusahaan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dalam bekerja. Jadi kepuasan kerja ini bisa menyebabkan labor turnover pada sebuah perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.